Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kemenkumham tahun 2022 dari angkatan 38 kelompok 2. Di sini kelompok kami akan menjelaskan atau review tentang film Laskar Pelangi dan Cahaya dari Timur. Dalam film Laskar Pelangi ini banyak pelajaran, banyak nilai yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, yaitu semangat menuntut ilmu dan tetap bisa berprestasi dan menggapai cita-cita setinggi langit walaupun dengan kondisi ekonomi sesulit apapun. Lalu yang kedua adalah bagaimana strategi membangun harmoni dan perbedaan, yaitu di dalam film tersebut diceritakan tentang kerukunan warga yang tinggal di Pulau Belitung. Meskipun mereka berbeda suku, berbeda agama, berbeda latar belakang, tapi mereka dapat bersatu dalam kondisi apapun dan juga menjaga erat tali silaturahmi. Dalam film Laskar Pelangi ini mengandung unsur nilai nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Di Laskar Pelangi ini menunjukkan bagaimana perjuangan tanpa henti dengan semangat tinggi untuk maju yang ditunjukkan oleh anak-anak kampung yang berada di film ini. Kemudian film ini juga mengajarkan bagaimana cara menghargai bangsa Indonesia yang multikultural. Dalam film ini juga kita diajarkan bagaimana menanamkan sifat menghargai, menghormati, dan hidup rukun meskipun dari keluarga yang berbeda agama dan etnis. Film ini juga menunjukkan bahwa kemiskinan bukan halangan untuk meraih cita-cita setinggi langit. Setelah saya menyaksikan film Laskar Pelangi, banyak pelajaran dan nilai-nilai sosial dan budaya yang dapat saya ambil dari film ini. Film ini mengajak penontonnya agar sadar akan kehidupan berkelompok dalam ikatan kekeluargaan antar individu dengan individu yang lainnya. Dan di daerah Belitung sendiri masih kental budaya Melayu, tapi di sana sikap toleransi antar kebudayaan yang berbeda masih bisa berjalan dengan baik, dan toleransi antar beragama juga di sana berjalan dengan baik, karena di sana juga banyak orang yang beragama Tionghoa bisa berdampingan dengan Muslim. Mereview kembali tentang film Laskar Pelangi. Menurut saya pribadi itu film yang sangat menarik, sangat bagus, dan itu berada di Indonesia, tepatnya di Pulau Belitung. Film ini juga bisa mempromosikan pulau tersebut, bahwa negeri kita ini mempunyai pulau yang sangat indah. Harapan saya ada lebih banyak lagi film-film seperti Laskar Pelangi ini, karena film-film seperti ini akan meningkatkan moral anak-anak bangsa kita, bahwa kita itu bisa jika mau berjuang dan berusaha. Mungkin sekian, terima kasih. Dari film Laskar Pelangi ini dapat saya simpulkan menjadi 3 nilai-nilai. Jadi yang pertama, pendidikan adalah wadah untuk menemukan pandangan baru. Di film mengisahkan bagaimana perjuangan anak-anak yang tentunya sangat menyentuh hati. Mereka dengan giginya melanjutkan pendidikan walaupun dengan segala kekurangan yang ada. Yang kedua, keadaan sulit bukanlah penghalang untuk meraih mimpimu. Bisa dilihat bahwa keadaan setiap siswa di SD Muhammadiyah tersebut bukanlah dari kalangan yang berkecukupan, ditambah dengan infrastruktur yang serba ada. Dan bangunan sekolah yang sudah hampir roboh bukanlah menjadi halangan anak-anak untuk tetap belajar. Yang ketiga, mengejar cita-cita dan harapan setinggi langit. Bisa dilihat akhirnya anak kampung si Ikal mendapatkan beasiswa dan meneruskan studinya ke Paris, tempat yang ia idamkan sejak kecil. Dalam film Cahaya dari Timur, Beta Maluku, kita bisa banyak belajar tentang budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya Maluku. Film ini sendiri rilis pada tanggal 9 Juni 2014 dengan Glenn Fredly dan Kita Wijaya sebagai produser dan Angga Dwi Sasongko sebagai sutradaranya. Ceritanya sendiri berasal dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman Irfan Ramli sebagai penulisnya. Berlatar di Maluku, khususnya Ambon, Cahaya dari Timur Beta Maluku ini mengisahkan tentang konflik yang ada di Maluku yang terjadi pada tahun 1999. Film tersebut mengandung nilai-nilai sosial budaya yang erat dan ketetapan fakta sebagai elemen penting di filmnya.
secara keseluruhan bentuk komunikasi antar pemerannya menggunakan bahasa Maluku. Bahkan tokohnya pun pemerannya dari asli Maluku. Dan dari film ini kita bisa mengetahui seperti apa bahasa Maluku dan kita bisa mengetahui betapa beragamnya bahasa yang ada di Indonesia. Keunikan film ini juga terletak pada keputusan untuk menggunakan dialog Ambon dalam keseluruhan film dan dipilihnya aktor-aktor muda berbakat asli Maluku untuk mengisi peran anak-anak yang ada. Film dengan tema tentang sepak bola ini juga mendapatkan 2 piala citra, termasuk untuk film terbaik pada Festival Film Indonesia 2014. Sani Tawainela yang diperankan oleh Chico Jericho ingin menyelamatkan anak-anak kampungnya dari konflik agama yang terjadi di Ambon melalui sepak bola. Di tengah kesulitan hidup serta pilihan antara keluarga atau tim sepak bolanya, Sani ditugaskan membawa timnya mewakili Maluku di kejuaraan nasional. Namun keputusannya membawakan anak-anak yang berbeda agama dalam satu tim justru menyebabkan perpecahan. Di sini saya akan menceritakan film milikku Cahaya dari Timur Beta Maluku yang dirilis pada 19 Juni 2014 yang dibintangi oleh Chico Jericho dan Safira UMM. Pada awal tahun 2000 Maluku mengalami konflik beragama antara umat Islam dan Kristen. Kedua kelompok tersebut berbuat kerusuhan dengan senjata tajam untuk melawan satu sama lain. Banyak warga yang tersiksa, terutama laki-laki. Seorang warga Tulehu dan pemain timnas U15 Piala Pelajar Asia tahun 1996 yaitu Sani Tawainela ingin membuat keadaan lebih baik setelah realita kehidupan yang penuh dengan konflik, yaitu dengan memberikan pengalaman sepak bolanya. Setelah Sani mengajarkan sepak bola kepada mereka, kericuhan berangsur membaik. Dengan pengalaman sepak bolanya, Sani berusaha memberikan pemahaman tentang siapa diri mereka, bukan Tulehu ataupun Paso, bukan Islam ataupun Kristen, tapi mereka adalah Maluku. Akhirnya masyarakat Tulehu dan Paso berbagi informasi tentang pertandingan sehingga kondisi tersebut dapat meleburkan konflik yang pernah ada. Sekian yang dapat saya ceritakan dari film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Film Cahaya dari Timur Beta Maluku, sebuah film yang disutradarai oleh Angga Dwi Sasongko yang dirilis pada tahun 2014 dengan durasi 150 menit. Film ini bertemakan olahraga di tengah konflik beragama yang dibalut dengan budaya-budaya. Film ini berlatar tempat di Ambon. Dari film ini terdapat berbagai nilai yang bisa saya ambil, dan yang paling penting adalah di mana sepak bola bisa menyatukan kita, tidak peduli dari budaya apa, agama apa, suku apa maupun bahasa apa, semuanya bisa bersama-sama dalam olahraga. Karena bersama kita terlahir kuat, sehingga dengan bersama-sama kita bisa meraih impian yang besar. Cahaya dari Timur Beta Maluku adalah film drama Indonesia tahun 2014 yang dibintangi oleh Chico Jericho dan Safira Film ini dirilis pada tanggal 19 Juni 2014. Sani Tawainela atau Chico Jericho ingin menyelamatkan anak-anak di kampungnya dari konflik agama yang terjadi di Ambon melalui sepak bola. Di tengah kesulitan hidup serta pilihan antara keluarga atau tim sepak bolanya, Sani ditugaskan membawa tim mewakili Maluku di kejuaraan nasional. Namun keputusannya membaurkan anak-anak yang berbeda agama dalam satu tim ini justru menyebabkan perpecahan. Keunikan film ini juga terletak pada keputusan untuk menggunakan dialog Ambon dalam keseluruhan film dan dipilihnya aktor-aktor muda berbakat asli Maluku mengisi peran anak-anak yang ada. Film ini dengan tema tentang sepak bola ini juga mendapatkan 2 piala citra, termasuk untuk film terbaik pada Film Festival Indonesia tahun 2014. Karena film ini juga kita dapat mengenal berbagai beragam budaya dan perbedaan, khususnya bahasa Indonesia, yakni antara lain bahasa Ambon.